Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Terima kasih Sobat Football United yang selalu mensupport channel ini. Terima kasih subscribe-nya, likes-nya. Dan gue juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Football United yang mempercayakan Justip-nya kepada Justip_Football United. Bersama dengan video ini gue ingin sampaikan bahwa periode kedua gue buka ini untuk Justip ya. Nantikan update-nya di Instagram Justip_Football United. Nanti akan ada update sedikit ya terkait dengan terutama harga, ini terkait dengan kurs yang terbaru, tapi tata caranya kurang lebih sama. Dan Justip ini gua buka sampai tanggal 14 Juni jam 21.00 waktu Indonesia Barat, atau gua batasi maksimal 10 pemesan. Sama seperti periode pertama, dan periode kedua ini periode terakhir. Jadi setelah ini gua tidak buka lagi ya Sobat Football United. Oke. Jadi yang berminat bisa langsung browsing ke website Manchester United, manunited.com atau store.manunited.com. Tata caranya sama ya, kirimkan link barang yang diinginkan. Nanti gua akan bereaksi dengan memberikan total harganya berapa, dan setelahnya Sobat Football United bisa putuskan apakah akan terus memesan atau tidak. Dan selalu gua sarankan pesan barang yang memang tidak ada di Indonesia. Jadi bisa ya apapun lah, jersey yang tidak ada di Indonesia, mungkin misalnya dengan nama, dengan patch dan lain-lain, atau jersey retro, ataupun juga fashion lain yang ada di website store.manunited.com. Lebih lengkapnya silahkan cus ke Instagram Justip_Football United ya. Oke. Nah, gue ingin membahas terkait dengan interview Omar Berada dengan Andy Mitten. Jadi Andy Mitten ini melakukan interview dengan Omar Berada, dan ada banyak hal menarik yang dibahas di sana. Tapi gue ingin membahas terkait dengan ada dua hal ini, terutama terkait dengan persiapan untuk musim depan, dan juga nanti ada pendapat terkait dengan Ruben Amorim. Ini menarik sih menurut gue, bagaimana CEO Manchester United ini memberikan komentar ya, pendapatnya terkait dengan hal tersebut. Oke, tentang bursa transfer dulu ya. Kita memiliki sebuah rencana. Kita tahu apa yang kita bisa investasikan, dan kita harus terus memegang rencana tersebut. Di dalam beberapa situasi kita mungkin akan memutuskan untuk membuat investasi yang kita tahu ini merupakan hal yang tepat ya, bukan hanya untuk 2 atau 3 tahun, tapi untuk 10 tahun ke depan. Jelas kita harus fokus dalam hal di mana kita mencoba untuk mencapainya, dan ini sangat penting. Dan Anda tidak membiarkan market ataupun agen ya mendikte apa yang harus kita lakukan. Saya pikir ini adalah fondasi ya tentang apa yang kita lakukan di musim panas kemarin, dan akan diulangi lagi di banyak hal. Anda selalu ingin untuk datang ke bursa transfer ya, dan Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa keluar dari hal tersebut. Tapi kita harus mempersiapkan yang kurang lebih seperti itu. Kita harus siap, kita harus tangguh, tapi kita juga harus memiliki rencana yang jelas. Jason Wilcox dan juga timnya ini mempersiapkan dengan sangat baik ya untuk mengeksekusi rencana tersebut. Nah, ini ada hal yang menarik menurut gue, yaitu bahwa memang Manchester United sudah bersiap terkait dengan bursa transfer. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan Omar Berada juga menekankan ya, bursa transfer ini bukan hanya untuk 1-2 tahun ke depan saja. Artinya pemain-pemain yang didatangkan ini bukan untuk 1-2 musim saja, tapi untuk jangka yang lebih panjang. Nah, ini juga menarik terkait dengan nama-nama yang dihubungkan dengan Manchester United. Ini semacam kayak bocoran rencana dari Omar Berada, CEO Manchester United. Sehingga misalnya gue setelah mendengar rencana ini, maka gue bisa berpikir oke, untuk posisi ini ada beberapa nama yang dicalonkan atau ya katakanlah menjadi incaran dari Manchester United yang diberitakan oleh media. Tapi siapa yang masuk klasifikasi seperti yang dikatakan oleh Omar Berada ya, untuk jangka panjang, katakanlah seperti itu, bisa jadi dari sisi usia ataupun juga dengan potensi. Ada hal yang menarik lagi, bahwa Omar Berada tidak ingin bahwa Manchester United itu didikte oleh agen ataupun oleh market.
Kita tahu bagaimana Manchester United 5, 6, 8, 10 musim sebelumnya atau bahkan yang sebelum-sebelumnya juga, pemain yang datang ke Manchester United ini sering sekali overprice, overvalue, terlalu mahal dari angka seharusnya. Baik itu dari biaya transfer maupun juga dari gaji. Ini tidak akan terjadi lagi. Omar Berada mengatakan seperti itu. Manchester United bukan hanya melihat terkait dengan situasi teknis saja. Oke, pemain itu bagus kualitasnya. Oke, punya potensi besar. Tapi juga bagaimana keadaan di market. Bagaimana agennya. Omar Berada ingin melakukan hal yang berbeda. Tidak ingin terlalu lepas ya. Ingin bagaimana posisi Manchester United itu yang menentukan keadaannya, bukan sebaliknya. Selama 10 bahkan 20 tahun terakhir, nggak 20 tahun terlalu jauh, mungkin sekitar 10 tahun terakhir lah, katakanlah seperti itu, 10 tahun terakhir, bagaimana Manchester United ini terlalu lunak terhadap keadaan di market, terhadap keadaan di pasar ya, termasuk juga kaitannya dengan sang pemain, dengan agen. Jadi Manchester United sering sekali memenuhi berapapun yang diminta, Manchester United akan bayarkan, baik itu biaya transfer maupun juga dengan gaji. Dan sering sekali ini menjadi bumerang. Pemain menjadi komoditi yang terlalu tinggi, lalu ada resiko yang besar di sana, dan sering sekali resiko itulah yang diambil oleh Manchester United. Lalu kesulitan ketika pemain itu tidak maksimal, ingin dijual, harganya turun drastis, dan bagaimana Manchester United juga, menurut gue ada kaitannya juga bagaimana setiap 2 tahun mengganti manajer ataupun head coach ya, dan setiap head coach ataupun manajer memiliki cara yang berbeda dan membutuhkan pemain yang berbeda, sehingga pemain yang didatangkan di era sebelumnya sering sekali berusaha untuk dilepas. Dan ketika angka terlalu tinggi, gaji juga terlalu banyak, ini menimbulkan kesulitan. Akibatnya apa? Manchester United dalam 10 tahun belakangan ini, kurang lebih atau 15 tahun ya, ini stuck dalam situasi memperbaiki squad. Sehingga sering sekali pelatih yang baru ini justru yang berharap bisa mendapatkan squad yang diinginkan, nggak bisa. Harus memanfaatkan pemain yang sebelumnya, walaupun sebenarnya tidak masuk konsepnya. Kenapa ya? Karena situasi finansial itu tadi. Dan ini merupakan salah satu contoh hal-hal yang ingin diperbaiki oleh Omar Berada. Dan ini sudah dimulai sebenarnya dari musim panas kemarin, dan akan diulangi lagi musim panas ini. Sehingga kita tahu bagaimana Manchester United juga dihubungkan oleh banyak nama di bursa transfer musim panas ini, tapi kita tahu juga bagaimana nama-nama tersebut banyak juga yang angkanya tinggi-tinggi, gaji tinggi, ada juga mungkin pemain free transfer tapi angkanya tinggi, ataupun juga pemain yang saat ini memiliki potensi besar, disukai oleh banyak fans Manchester United tapi harganya mahal. Omar Berada tidak ingin Manchester United ini terjebak dengan situasi seperti itu. Dan ini menarik, tapi tetap Manchester United harus mendatangkan kualitas baru kan. Nah, kita akan lihat nih apakah musim panas ini, bursa transfer musim panas ini bisa, kalau gue bisa katakan bisa sesukses ya musim panas kemarin, karena menurut gue bursa transfer musim panas kemarin Manchester United cukup sukses ya. Oke, dan ada pendapat juga dari Omar Berada ini terkait dengan Ruben Amorim. Apakah mendatangkan Ruben Amorim merupakan sebuah kesalahan? Omar Berada dengan pendapat yang bijaksana menurut gue, saya tidak melihatnya seperti hitam dan putih. Iya, ini tidak berhasil ya, dan bagaimana ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Lalu Anda melihat ya bagaimana penunjukannya ini bukan penunjukan yang tepat. Tapi saya berpikir kalau Ruben Amorim juga tetap mendapatkan banyak kredit atau banyak pujian dari apa yang dia lakukan. Dia ini melalui musim yang sangat sulit tahun lalu, dan dia ditempatkan di dalam lingkungan yang sulit, tapi dia membantu untuk menaikkan standar di dressing room. Jadi saya pikir dia layak mendapatkan banyak kredit untuk hal tersebut, dan saya harap ya dia akan menjadi pelatih yang sukses. Saya berharap yang terbaik untuk dia. Dan kita merasa ya, kita membutuhkan untuk membuat perubahan, dan pada akhirnya ini bisa berhasil dengan Michael Carrick. Ya, gue sepakat sih bahwa memang ada banyak hal yang tidak berhasil dengan Ruben Amorim. Ya, misalnya Manchester United tidak mendapatkan hasil yang maksimal, Manchester United kesulitan, ada sistem sepak bola yang ingin diterapkan tapi situasinya juga tidak memungkinkan untuk diterapkan dengan waktu yang cepat ya, menurut gue seperti itu konsep baru. Tapi ya pertanyaan ini fair juga sih, bahwa Ruben Amorim itu kan datang, bukan Ruben Amorim yang ingin datang ke Manchester United, dia didatangkan oleh manajemen, dan manajemen tahu Ruben Amorim ini 3 back, intinya di situ. Dan ketika
pelatih yang didatangkan dengan 3 back di tengah jalan dituntut untuk merubah sistem yang bukan alasan kenapa dia didatangkan, ini kan juga merupakan tanda tanya. Tapi Omar Berada juga menurut gue tepat ketika mengatakan ada beberapa standar yang dinaikkan oleh Ruben Amorim, dan ini dibawa sampai dengan saat ini. Salah satunya menurut gue adalah intensitas tinggi. Itu satu. Lalu kalau ditambahkan lagi mungkin bagaimana para pemain ini dituntut untuk bisa bermain bukan hanya di satu posisi ataupun di satu fungsi. Dan ini berjalan dengan baik menurut gue, dan menjadi salah satu dasar juga di permainan yang dikembangkan oleh Michael Carrick setelahnya, sehingga Manchester United bisa mendapatkan kesuksesan. Intinya ataupun kesimpulan sementaranya adalah bahwa memang ada hal yang berkesinambungan, dan menurut gue ini sah-sah saja. Bahkan memang seharusnya seperti itu. Bukan berarti kalau ganti pelatih ataupun ganti manajer dipotong semuanya, enggak. Memang ada hal yang tidak bekerja, ada hal yang tidak berhasil, yes, tapi ada juga hal-hal yang bisa dan memang terus berlanjut, dan itu harus diakui dan harus diberikan kredit. Menurut gue seperti itu, karena bahwasannya menurut gue ya, nama-nama manajer yang ada di Manchester United, semuanya mereka ingin yang terbaik untuk Manchester United. Mereka berupaya, mereka memiliki kredibilitas, mereka memiliki reputasi untuk bisa menjadi pelatih di Manchester United, dan mereka ditunjuk untuk hal itu. Hanya saja dengan segala kesulitan yang ada, mungkin dengan manajemen, mungkin dengan situasi, mungkin dengan banyak hal menurut gue, atau mungkin waktu yang tidak cukup banyak ya, mungkin konflik dengan pemain dan lain-lain, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang mereka sebenarnya inginkan di Manchester United. Gua tidak pernah memandang jelek ya setiap nama yang sudah pernah berada di Manchester United, apalagi sampai menyalah-nyalahkan. No, that's not me, itu bukan gua. Tentu saja mereka memiliki kekurangan dan tidak ada yang sempurna sebenarnya. Tapi mereka juga menurut gua, yaitu tadi ya, mereka juga sebenarnya kan berusaha banget itu untuk bisa mengangkat tim ini, klub ini dengan situasi yang kalau gue bisa bilang banyak yang memang situasi tidak ideal ketika mereka itu berada di Manchester United. Dan gue tidak hanya berbicara terkait dengan Ruben Amorim, tapi juga nama-nama sebelumnya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi Michael Carrick, dan ya Michael Carrick bisa mendapatkan apa yang sebelumnya tidak diperoleh oleh manajer-manajer ataupun head coach sebelumnya di Manchester United. Bukan hanya dari sisi support, tapi juga dari sisi passion ataupun kesabaran, dan juga dukungan yang konsisten dari semua pihak di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.